renungan kita, kisah yang kita baca dan saya gubah di sebelah itu merupakan akhir dari cerita atau kisah tentang Yakub yang kurang lebih 20 tahun berada di rumah Laban. Ketika itu Yakub mau kembali ke rumah orang tuanya secara diam-diam, tapi Laban mengejar dia dan ada semacam percakapan antara Laban dan Yakub, atau mungkin juga pertengkaran antara Laban dan Yakub. Nah, pada bagian ini adalah Yakub menjawab Laban. Dia menjawab dalam bentuk puisi. Ya, saya mencoba untuk merumuskan ulang puisi yang digunakan oleh Yakub. Atau bagian ini ketika penulis menulis ulang tuturan kuno dari kisah Yakub ini, dia penulis mengubahnya sesuai dengan kondisi zamannya. Saya percaya bahwa bukan sekedar kalimat-kalimat yang tertulis di sini, tapi ada kalimat panjang dan adu bicara, adu kata-kata dan kalimat, dan penulis mengubahnya dalam bentuk tulisan. Ini berbentuk puisi yang membangun dan juga memperhalus kisah atau peristiwa antara Laban dan Yakub. Nah, dari bagian-bagian ini Yakub mengungkapkan tentang keadaan dirinya berkarya bekerja di Laban untuk mendapatkan 2 istri dan sekaligus 2 istri plus dayang-dayang, jadi 4 istri dan anak-anaknya, ya, sekian anak, ya 12 anak dan juga semuanya. Nah, akhir dari kata-kata Yakub ini menunjukkan kepada kita bahwa ada cerita pengalaman iman yang luar biasa. Walaupun kita tidak tahu pusat penyembahan dari Yakub itu siapa sebetulnya, tapi tercermin di sini bahwa menurut Yakub ia atau Allahnya, ya, Allahnya adalah Allah Abraham yang sering disebut, yang disegani Ishak, ya, Allah Abraham, Ishak, ya. Nanti kalau dalam kitab Kejadian atau kitab-kitab Keluaran dan seterusnya, kita akan bertemu dengan frasa akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Rupanya ada suatu apa yang disebut monoteisme, bahkan monoreligius, penyembahan pada satu sosok yang disebut El Abraham, El Ishak, El Yakub. Nah, menurut Yakub bahwa Allah itu, El itu yang menyertai dia, ya, sehingga dia bisa ada sebagaimana ada sekarang. Dan El itu, Allah itu memperhatikan hidup dan kehidupannya, dan dia imani itu sebagai langkah iman, satu warisan iman yang muncul dari neneknya atau kakeknya Abraham, kemudian ayahnya Ishak, dan kini ia menyaksikan tentang pengalaman iman itu kepada Laban, bahwa Allah tersebut yang menolong dan memperhatikan dirinya. Nah, dalam Kejadian pasal-pasal sebelumnya juga kita bertemu bahwa pengalaman Yakub bertemu dengan sang kalik itu pun menjadikan ia kokoh dan kuat, dan dia menyadari bahwa sang kalik selalu menyertai dia, menolong dia, dan bersama dengan dia. Nah, saudara-saudara, dalam kemanusiaan, dalam konteks itulah yang saya bawa kepada saudara dan saya pada masa kini, bahwa Allah hadir, Allah menyertai pada diri seseorang bahkan di mana saja ia berada. Setiap karya, setiap perbuatan atau pengalaman hidup dan kehidupan selalu dan senantiasa disertai oleh Tuhan Allah
Ia menolong, ia menyertai, dan juga secara langsung ataupun tidak, segala sesuatu yang dikerjakan oleh manusia yang bergantung dan sepenuhnya pada Dia, maka ada penyertaan Dia. Nah, bagaimana dengan hidup dan kehidupan kekinian kita pada konteks kekinian? Banyak pengalaman hidup dan kehidupan juga di rumah orang tua, di rumah keluarga, atau di kampung halaman. Semuanya itu coba saudara memperhatikan, ada pengalaman-pengalaman yang masa kecil, masa sekolah, atau remaja, atau sebelum menikah, atau berkeluarga, atau sekarang hingga kakek nenek. Sekian puluh tahun kita merasakan bahwa ada pertolongan Allah, pertolongan Tuhan dalam hidup dan kehidupan. Kalau bukan Tuhan yang menolong dan menjaga, maka engkau dan aku tidak seperti sekarang ini. Seperti diungkapkan oleh Yakub tadi, kalau bukan Tuhan yang menyertai, maka aku tidak seperti sekarang ini. Nah, itu pun juga bisa kita kerjakan dan kita ungkapkan dari dalam hidup dan kehidupan, dan dalam hati kita kepada semua orang sebagai satu kesaksian. Kalau bukan Tuhan yang menolong, kalau bukan Tuhan yang berada di dalam garis hidup dan kehidupan kita, kalau bukan Tuhan yang ikut campur tangan dalam perjalanan sejarah hidup dan kehidupan, maka kita tentu saja tidak ada seperti yang kita ada sekarang. Apapun itu, di dalam keterbatasan, di dalam pas-pasan, di dalam kelebihan dan kekurangan, dalam keadaan suka, duka, ataupun dalam keadaan yang sekarang ini, walaupun mungkin kita merasakan bahwa kita berada di dalam ketidakberdayaan, ketidakmampuan, atau bahkan kita berada di dalam suatu situasi yang pas-pasan, tidak lebih dan tidak kurang. Yang ada pada kita hanya yang tersisa pada kita adalah kita punya keyakinan dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Dan juga bisa saja kita mengungkapkan hal yang sama. Jika bukan Tuhan yang bersama dengan saya, maka aku tidak seperti sekarang ini. Orang lain mungkin saya punya kelebihan dan ada segala sesuatu, tapi bisa saja mereka tidak bersuka cita seperti Anda alami sekarang ini. Kebahagiaan, sukacita, damai, pengalaman hidup dan kehidupan, semuanya itu adalah pengalaman hidup dan kehidupan yang diatur oleh Tuhan, sehingga kita bisa berkata seperti sekarang ini, jika bukan Tuhan, maka sia-sialah hidup. Ia yang menolong, ia yang menyertai, ia yang membimbing, dan terus-menerus beserta dengan saudara dan saya, sampai ia memanggil kita kembali ke hadapan Dia. Tuhan memberkati.